Di antara orang-orang yang disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada agama Allah adalah seorang pemuda Quraisy yang tenang perangainya, lembut tabiatnya, dan suci hatinya. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia berasal dari kabilah Banu Umayyah, salah satu kabilah terhormat di Mekkah, dan ia tumbuh dalam kemewahan namun tidak terjerumus dalam kesombongan. Tatkala cahaya iman menyinari kalbunya, ia pun menyambut seruan Islam dengan penuh kerelaan. Namun, berita itu segera sampai ke telinga pamannya yang bernama Al-Hakam, yang merasa bahwa keislaman Utsman adalah noda bagi kehormatan keluarga. Maka ia mendatanginya dengan amarah yang membara. Ia mengikat tangan dan tubuh keponakannya itu lalu berkata, wa qala targhabu an dini abaika ila dinin mustahdath wallahi la uhilluka hatta tada'a ma anta alaih. Faqala Utsman, wallahi la ada'uhu wa la ufariquh. Apakah engkau berpaling dari agama bapak-bapakmu menuju agama baru ini? Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau meninggalkan apa yang engkau anut. Namun, Utsman menjawab dengan tegas, penuh keteguhan hati, demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya dan aku tidak akan berpisah darinya. Pamannya pun terdiam, menyaksikan keteguhan yang tak tergoyahkan dari seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Ia sadar bahwa rantai di tangan tidak mampu membelenggu keyakinan di hati, maka ia melepaskannya, dan Utsman pun keluar dari rumah itu dengan dada yang lapang, sedangkan iman dalam hatinya semakin mengakar. Kelak, pemuda inilah yang akan dijuluki Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu demi satu, dan dengan kelembutan akhlaknya, kedermawanannya, serta kesabarannya, ia kelak akan menjadi khalifah yang menegakkan panji Islam hingga negeri-negeri jauh terbuka oleh doa dan keteguhan hatinya. Setelah keteguhan iman Utsman bin Affan terbukti di hadapan pamannya, cahaya Islam terus menebar di kalangan sahabat awal. Di antara mereka yang segera menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad, putra dari Sofiyah binti Abdul Muttalib. Meskipun usianya masih belia, sebelum melewati masa pubertas, hatinya telah dipenuhi nur iman. Ketika ia memeluk Islam, keluarganya, khususnya pamannya, berusaha menahannya di jalan nenek moyangnya, bahkan sampai mengikatnya dan menyalakan asap untuk memaksanya kembali kepada penyembahan berhala. Namun, cahaya iman yang telah menembus hatinya tidak tergoyahkan. Pemuda itu tetap teguh menolak tekanan dan tipu daya dunia, serta setia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkahnya. Az-Zubair menjadi teladan bagi generasi muda. Meski usianya masih muda, iman yang teguh dan nur kebenaran mampu menembus segala rintangan, bahkan dari orang-orang terdekat sekalipun. Setelah cahaya iman menembus hati Zubair, banyak sahabat awal lainnya yang segera menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf bin Harith bin Zuhrah, yang pada masa jahiliyah dikenal dengan nama Abdu Amar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengganti namanya menjadi Abdurrahman sebagai perwujudan rahmat dan kemuliaan yang akan menaungi hidupnya.
Seperti Zubair, Abdurrahman menjadi contoh bagaimana iman yang teguh dan nur kebenaran mampu menembus hati kaum Quraisy tanpa dipengaruhi oleh status sosial atau tekanan keluarga. Ia pun kemudian menjadi salah satu sahabat yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menapaki jalan kebenaran dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Di antara mereka terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda Quraisy bernama lengkap Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Ahyab bin Abdul Manab bin Zuhrah bin Kilab al-Quraisy. Ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga dan termasuk golongan pertama yang hatinya disentuh oleh cahaya Islam. Tatkala ibunya Hamnah bin Abu Sufyan bin Umayyah mengetahui bahwa Sa'ad telah memeluk agama baru, ia menatap putranya dengan amarah bercampur pilu, lalu berkata, qalat lahu, ya Sa'du, balagani annaka qad soba'ta, fawallahi la yadhulluni saqfun minal harri wal bardi, wa inna at-ta'ama wasyaraba alayya haram hatta takfura bi Muhammad. Wahai Sa'ad, telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Engkau telah condong kepada Muhammad. Demi Allah, tidak akan ada atap yang menaungiku dari panas dan dingin, dan makanan serta minuman haram bagiku, hingga engkau kembali dan kufur kepada Muhammad. Sang ibu benar-benar melaksanakan ancamannya. Ia menahan diri dari makan dan minum selama 3 hari penuh, hingga tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Sa'ad pun resah, hatinya diguncang antara kasih seorang anak dan ketaatan kepada Tuhannya. Akhirnya, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengadukan keadaan ibunya. Maka Allah Jalla Jalaluh menurunkan ayat sebagai bimbingan dan pelajaran abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan padamu tentang itu, maka janganlah engkau taati mereka. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dengan ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik mereka beriman ataupun kafir. Akan tetapi apabila mereka menyeru kepada kesyirikan, maka ketaatan terlarang, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik. Lalu Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, kepadaku tempat kembalimu, baik engkau beriman maupun engkau musyrik, lalu aku akan membalas kalian dengan balasan yang sepantasnya. Dari penutup ayat tersebut terkandung 2 pelajaran agung. 1. Bahwa balasan seluruhnya kembali kepada Allah, maka janganlah seorang anak menaruh kebencian kepada orang tuanya karena kesyirikan mereka, sebab urusan balasan bukan di tangannya. Kedua, dorongan untuk tetap teguh di atas agama agar tidak terkena balasan yang buruk di akhirat kelak. Maka Sa'ad pun berkata kepada ibunya dengan suara lembut namun penuh keteguhan. Qala Sa'dun li ummi, ya ummi,
ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Wahai ibuku, ketahuilah demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa-nyawa itu keluar satu demi satu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini demi apapun. Maka makanlah kalau engkau mau, dan kalau engkau tidak mau, jangan makan. Mendengar itu, ibunya pun akhirnya kembali makan dan minum, meski tetap enggan beriman. Adapun Sa'ad, ia tetap kokoh di atas hidayah dan menjadi salah seorang pahlawan Islam yang kelak menaklukkan Kisra dan membentangkan panji tauhid di tanah Persia. Sallallahu alaihi wasallam.